Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas sudah berkenan Rabu ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Amin. Barokah umur. Amin. Barokah sehat ilmu. Amin. Mudah-mudahan kita akan selalu menjalin ukhuwah. Amin. Mudah-mudahan kita selalu akan diberi barokah. Amin. Jalan yang terbaik apapun kita. Amin. Tim dari komunitas RDS FM Surakarta berada di Dusun Legetang, di mana dusun ini pada tahun 1955 telah terjadi sebuah bencana, sebuah musibah besar di mana 300-an orang lebih terkubur hidup-hidup di area bawah tanah ini. Tanah yang kita pijak ini dulunya kampung dan tertimbun gunung Pengamun ini karena begitu banyak kemaksiatan yang dilazimkan, begitu banyak kemungkaran yang dilazimkan, dianggap lazim, dianggap biasa, seperti perjudian, miras, bahkan perzinaan, yang itu terjadi berulang-ulang, bahkan diadakan ketika setelah panen raya, setelah panen tiba. Begitu murkanya Allah sehingga orang yang melakukan dan tidak mendapatkan akibat yang sama, karena orang yang tahu diam, orang yang tahu tidak melakukan apa-apa, sehingga berlaku hukum Allah generalisir. Maka lakukan apa yang kita bisa, lakukan apa yang kita mampu, biyadi, bilisani, bikolbi. Dengan kekuatan, rubahlah keadaan kemungkaran untuk menjadi lebih baik melalui biyadi, kekuatan, kapasitas kita. Kalau tidak, bilisani, dengan lisan kita, dengan dakwah, kemudian bikolbi, dengan hati, dengan doa. Karena itu adalah selemah. Ketika dia mendiamkan kemungkaran, kemaksiatan, maka dia menjadi setan bisu, kecuali ketiga golongan yang saya sebutkan. Semoga menjadi itibar bagi kita semua, pelajaran bahwa siapapun yang tidak bersyukur maka akan dilanda musibah. Siapa yang bersyukur maka kenikmatannya akan bertambah, akan ditambah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Kami komunitas RDS FM berada di Kawah Chandra Dimuka, Kawah daerah Dataran Dieng, Banjarnegara ya. Nah, luar biasa, masya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Lerang. Komunitas RDS FM dari Solo berada di Telaga Tringo, posisinya di 2265 meter dari permukaan laut, di wilayah Dieng, kawasan Dieng. Luar biasa, masya Allah, kita bisa melihat mahakarya Allah yang sesempurna zat Allah Ta'ala. Allah Akbar. Kami tim komunitas RDS FM Solo berada di daerah Batur, Kasiran, Banjarnegara. Di sini ada prasasti yang mencatat bencana-bencana yang telah terjadi selama ini, termasuk bencana Legetang, bencana Kawah Sinila yang merenggut korban ratusan orang. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita, ibadah bagi kita semua.
rumahnya ke satu tempat untuk mentadabburi ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan di situ sebetulnya dasar perintahnya ada dalam Al-Quran. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu mukadzimin. Dan keluarlah, berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat ya daripada kedustaan apa yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi ke desa Legetang ya, atau dusun di sana memang tragedi yang itu sebetulnya bagian dari ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu masuk kepada tadi Allah menimpakan akibat ya atas dosa hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendustakan. Dan di situ ada memorialnya, ada tugu ya, Masya Allah. Itu semoga jadi menambah iman, karena tujuan utama rehlah perjalanan yang seperti ini adalah bagaimana pulang dari tempat tersebut bukan hanya sekedar kita bisa silaturahmi dan lain-lain, tapi tambah keimanan kita dan tambah ya yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada kita baik di dunia dan di akhirat. Kemudian selanjutnya saya mengapresiasi dan mendukung sekali upaya teman-teman yang tergabung. Di sini ada perwakilannya dari komunitas pendengar radio dakwah syariah, dan mungkin kalau nanti video ini ataupun apa yang kami sampaikan bisa sampai ke pendengar yang lain di komunitas ya, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersatu ya. Bersatu itu artinya bersinergi, kemudian kita itu mendekatkan diri, mengurangi perselisihan, kemudian bekerja sama dalam kebaikan dan kesabaran, bekerja sama di dalam dan saling menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu semuanya perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dasarkan, semuanya ada dalam Al-Quran, ayatnya jelas, kitabnya jelas. Firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kemudian juga firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu dasar-dasar yang cukup kuat ya, dan bukan cukup, sangat kuat untuk kita bisa bersatu ya. Terlebih lagi bahwa setiap orang yang beriman itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, dari dasar itu semua, maka dengan satu wadah apapun, dengan satu wasilah apapun, mau itu forum, mau itu komunitas, mau itu organisasi, mau itu jamaah, yaitu hanya penamaan saja, itu hanya semacam wadah kendaraan. Tapi yang terpenting justru isinya, apa yang kita kerjakan di situ. Nah, maka pesan saya kepada seluruh teman-teman yang ada di komunitas pendengar RDS, ya, dimana satu hal yang mungkin menyatukannya adalah sama-sama kita belajar menuntut ilmu melalui satu wasilah dakwah on air lah istilahnya ya, dengan radio. Mungkin ada juga yang kadang ketemu dengan saya setiap Rabu sore ya. Alhamdulillah, ini semoga jadi satu wadah wasilah untuk kita bisa mengamalkan firman Allah tadi, bersatu, berukhuwah, bersinergi. Gak usah khawatir dengan cibiran orang-orang yang mencibir, selama kita itu tujuannya dalam membangun ukhuwah ini adalah lillah dan fillah, karena Allah dan di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya kebaikan. Hal yang penting ketika kita ingin berada di tengah-tengah untuk jadi sosok yang adil ya, adil yang artinya kita itu tidak memihak, tidak fanatik ya, kita betul-betul mencintai semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, dan keadilan lebih dekat kepada ketakwaan ya, dilu wa aqrabu littaqwa. Nah, ini tantangannya nggak mudah, berat ya. Sampai-sampai salah satu guru kami ya, Syekh Dr. Labib menyampaikan bahwa kalau tidak siap
menghadapi ujian, cibiran, celaan, nggak usah berharap kita jadi orang adil. Beliau bilang begitu. Karena untuk jadi orang adil itu berat. Ya. Bukan hanya kita ini dimusuhi satu pihak, kadang dua pihak musuhi semuanya malahan. Gara-gara kita berada di tengah-tengah. Karena orang kadang maunya kamu kalau nggak kesana kesini, nah gitu. Tapi ingat, kita landasannya jelas bahwa saudara kita itu seluruh orang beriman, dimanapun, kapanpun, latar belakangnya apapun, bangsa, negara, ras, suku, bahasa, kelompok, selama mereka itu orang beriman, berarti itu saudara. Kita berarti berukhuwah dan membangun sinergi dengan mereka. Ya, alhamdulillah, semoga ini perjalanan yang berbarokah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak awal sampai sekarang, sampai nanti pulang di rumah masing-masing, nggak ada satu halangan, lancar, ya, selamat semuanya, dan semoga bukan yang pertama dan terakhir. Lain waktu ada kesempatan lewat ke sini, kami persilahkan untuk bisa silaturahmi kembali. Ahlan wa sahlan bikum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim komunitas RDSFM Surakarta telah Allah izinkan bersilaturahim kediaman Ustadz Syafi'i, Ustadz Sanif Ali Syahbana, Ustadz Fajri dari Pondok Salman Al-Farisi. Jangan meminta arahan, meminta tambahan semangat agar tetap komunitas ini bisa istiqomah di jalan penuh dakwah dan istiqomah di zaman penuh fitnah. Allah.